Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang aturan produksi untuk suatu finish state automata. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu ekspresi reguler ya. Jadi sebenarnya itu sebuah otomata berhingga itu sebuah otomata berhingga itu merepresentasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua unta yang menggerakkannya dari state awal ke salah satu dari state yang diterimanya atau akan berakhir ke dalam state akhir atau yang kita sebut sebagai final state. Contohnya itu adalah kalau misalnya kita masih mengingat ekspresi reguler ya. Di sini kita lihat. Nah, ini contohnya adalah misalnya saya punya ekspresi regulernya itu adalah A, kemudian A bintang, U, kemudian B bintang, dan B. Sekarang kalau kita lihat di sini inputan minimalnya itu adalah A dengan B, ya, A dengan B. Ini kalau kita diminta untuk membuat mesinnya bagaimana gitu loh, mesinnya gimana. Nah, ini maka kita akan punya mesinnya itu adalah, nah ini adalah Q0 ya kan. Kemudian ini inputan A yang pertama ya. Kemudian dia akan menuju ke Q1 ya. Nah, terus untuk A bintang dan B bintangnya gimana nih gitu loh. Karena kan ini bisa jadi ada, bisa jadi juga enggak. Otomatis untuk menuju B-nya ini ya, untuk menuju B-nya ini kita akan meminjam transisi MT ya, transisi MT. Jadi kalau misalnya saya buat ya, nah ini kan namanya U ya, U seperti ini atau union itu identik dengan percabangan seperti ini. Itu ya. Tapi untuk menuju percabangan ini karena dia ada bintangnya yang menandakan bahwa dia bisa muncul, bisa tidak muncul atau bisa muncul berkali-kali, otomatis kita akan meminjam suatu transisi. Nah, kayak gitu ya. Di sini akan menuju Q2. Ya, ini adalah A. Kemudian yang ini adalah Q3. Dan ini adalah B. Karena kan katanya tadi ini ya, A-nya itu bisa muncul berkali-kali atau B-nya itu bisa muncul berkali-kali atau tidak muncul sama sekali. Nah, kemudian yang utama itu adalah B gitu. Nah, di sini berarti kita akan punya satu state akhir ya, karena dia harus B kan di sini ya. Nah, ini Q4. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga B dong. Jadi kalau kita lihat untuk ekspresi reguler yang ada ya, yang di sini ya, mesinnya kalau kita gambarkan ini akan menjadi yang seperti ini. Tapi untuk apa? Untuk merepresentasikan satu aliran ya, aliran dari inputan ini ada lagi yang kita sebut sebagai aturan produksi gitu, aturan produksi. Nah, untuk aturan produksi ya, jadi ini kata lainnya itu cara kita merepresentasikan atau cara kita menuliskan ya, menuliskan. Ini selain dengan menggunakan ekspresi reguler, itu kita gunakan juga ada juga ya dengan menggunakan yang namanya adalah aturan produksi ya. Jadi sebenarnya sama, cuma caranya aja yang agak berbeda gitu loh. Jadi kalau ekspresi reguler ini adalah seperti ini ya, seperti ini. Kalau aturan produksi itu bagaimana gitu loh ya. Nah, ini kalau aturan produksi itu dia akan berbentuk ya. Jadi di sini kalau saya tuliskan, nah ini kalau aturan produksi, nah ini ya. Aturan produksi itu adalah berbentuk alfa ke beta. Nah,
Nah, ini sebenarnya notasi aja gitu. Nah, alfa itu sebenarnya apa gitu loh. Alfa itu sendiri adalah simbol variabel. Jadi ini adalah simbol variabel. Nah, kalau betanya sendiri apaan gitu loh. Betanya itu adalah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. Jadi ini adalah simbol variabel yang terletak di paling kanan. Nah, ini ya, di paling kanan. Nah, satu tata bahasa atau grammar itu sendiri didefinisikan dengan 4 tupel. 4 tupel itu adalah 4 macam himpunan gitu ya. Jadi tata bahasa ini kalau misalnya saya tulis ya di sini tata bahasa itu sebelum kita masuk ke aturan produksi ya, satu tata bahasa itu didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu apa aja ya, yaitu adalah V ya, yaitu ada himpunan simbol ya, himpunan simbol. Ini saya tulis saja di sini himpunan simbol variabel atau non terminal. Nah, kemudian T itu adalah himpunan simbol terminal. Terus kalau P itu adalah kumpulan aturan produksi. Sedangkan S ya, S itu adalah simbol awal. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita akan membentuk aturan produksi dari alfa ke beta gitu loh. Cuma dengan menggunakan himpunan yang ada di bawah ini, yaitu yang 4 tupel ini, yaitu V, T, P dengan S. Nah, sekarang bedanya antara V ya, V dengan T itu apa sih gitu loh. Secara notasi ini himpunan V dengan T itu dibedakan dengan jenis hurufnya. Jadi kalau ini adalah huruf kapital ya, jadi S, A, B, nah seperti itu ya. Kalau terminal itu ditulis dalam bentuk huruf kecil, misalnya A, B, C, nah seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya terminal itu adalah huruf kecil ya. Terus dan tidak ada yang namanya non terminal itu huruf kecil atau variabel itu adalah huruf kecil. Jadi yang huruf kecil itu adalah yang terminal. Itu ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke mesin yang tadi kita buat dengan menggunakan ekspresi reguler gitu. Nah, ini ya. Tadi kan kita sudah melihat bahwa kalau aturan produksi ya, jadi kalau yang ini ya, kalau yang di sini, jadi kalau ini adalah, ini saya inikan aja, yang ini adalah ekspresi reguler ya, ini adalah ekspresi reguler, nah reguler, dan menghasilkan mesin ini ya, mesin ini. Nah, sekarang kalau misalnya caranya lagi ya, aturan produksi itu kita menggunakan yang tadi gitu, alfa ke beta. Nah, sekarang kita harus mendefinisikan ya, apa sih variabel atau non terminal. Terus kalau terminal itu apa gitu ya. Nah, kalau variabel atau non terminal itu biasanya adanya di state-nya ya. Jadi dia akan memperlihatkan pijakannya atau state-nya ya, atau yang kita sebut sebagai Q0, Q1, Q2. Nah, gitu ya. Nah, untuk mesin yang ini sekarang akan saya buat gitu.
untuk ininya. Biasanya kalau untuk state awal ini akan kita namakan sebagai S. Nah, kayak gini ya. Kemudian untuk state yang di sini karena ada empty ya, jadi saya tulisnya sebagai ini adalah state E. Nah, ini variabelnya gitu. Ini saya tulis variabelnya. Nah, ini ya. Jadi dia menggunakan huruf besar dan dia adanya di state. Kemudian untuk Q2 ini akan saya tulis sebagai A. Yang ini bagaimana? Ini saya tulis sebagai B. Kalau final state tak usah ya, berarti yang namanya standard final state inilah ini namanya terminal gitu. Jadi dia tidak akan ada lagi kawan variabel ya, itu adalah terminal. Jadi dia adalah huruf kecil yang berupa inputan yang akan masuk ke dalam final state. Itu yang dinamakan dengan terminal. Nah, sekarang bagaimana nih kita akan membuat aturan produksi dari mesin ini gitu loh, dari mesin ini. Nah, sekarang kita akan mulai gitu loh. Kita akan mulai per step. Jadi kalau aturan produksi itu kita menggambarkannya itu adalah per step dulu gitu loh, sebelum kita bisa menurunkan ke step-step yang lain. Jadi maksudnya per step itu bagaimana? Ya udah kita akan melihat per langkah ya. Jadi satu langkah. Jadi misalnya dari sini ke sini, ya kan? Kemudian bisa jadi dari sini ke sini. Nah, kayak gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya per langkah bagaimana nih mulainya? Ya berarti sekarang kita akan mulai dari S dulu, otomatis dari S. Kemana S itu ya? Coba kita lihat. Dia akan menerima inputan A, kemana? Ke state E. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau dari E kemana? Dari E ini, dia akan ke A dengan B. Inputannya mana? Empty, nggak usah ditulis. Gitu ya. Berarti dari E, kita akan ke A, ya. Dari E, kita akan ke B. Nah, kayak gitu. Satu langkah. Ya, dalam menuliskannya atau merepresentasikannya. Nah, kemudian sekarang dari A itu kemana gitu loh? Dari A itu kemana? Nah, sekarang ada dua proses kan yang di sini ya, yang di dalam A ini kan ada dua proses, ada ke A lagi, ya kan? Yang ini juga ada ke B lagi, dan yang kedua itu adalah dia ke B, gitu loh, ke Q4 ini. Nah, berarti kita akan nulisnya gimana? Berarti dari A ya, dari A, dia akan ada dua kan? Dia ke dapat inputan A, dia ke A, kemudian yang B juga inputkan B, dia akan ke B, atau dia bisa ke langsung ke ini loh, kemana? Ke Q4 sini ya, ini satu ini. Nah ini kan berarti B. Nah ini B, ini juga ke B. Maksudnya ini adalah final nih, sudah kalau misalnya tidak ada lagi variabel, ini berarti otomatis ini menandakan ini dia akan mengarah ke final state ya, otomatis. Dan ini kita sebut sebagai terminal gitu. Nah, berarti aturan-aturan produksinya yang mana? Nah, ini loh aturan produksinya gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ini adalah alfa ke beta. Nah, gitu ya. Untuk mempersingkat penulisan, ini biasanya yang sama ya ininya, ini kita jadikan satu, yaitu misalnya jadinya menjadi, nah ya sekarang berarti S ke A, E, ya kan, dari E itu ke A, atau bukan miring ya, tapi lurus ke B, karena kan dia udah dua ya, bisa ke A, bisa ke B. Nah, dari A itu kemana? Bisa ke B sini, bisa ke AA. Berarti kita bisa menuliskannya AA atau B. Kemudian yang B itu juga sama kan ya, D bisa ke B, B bisa juga ke B. Berarti B, ini bisa juga ke. Nah, ini adalah aturan produksi yang kita bentuk dari ekspresi reguler di sini gitu. Nah, ini.
Nah, sekarang kalau misalnya saya punya, jadi kalau misalnya kita, oh iya deh, kalau misalnya kita diminta untuk menuliskan tupelnya atau himpunannya dari aturan produksi ini, menjadi kalau kita lihat ya, kita lihat V atau himpunan variabelnya apa aja? Ya inilah S, E, A, B. Berarti S, E, A, B. Nah, gitu ya. Kemudian terminalnya apa gitu loh. Terminalnya, himpunan terminalnya itu adalah kita lihat di sini yang sendirian yang mana? Ini kan B ini ya. Nah, ini berarti terminalnya itu adalah B. Nah, terus kumpulan aturan produksinya yang mana? Lah ini yang kumpulan aturan produksinya itu akan kita tulis kembali ya, berarti S ke A, E, kemudian E ke A atau B, terus A itu ke A, terus ke B, dan B itu adalah ke B, dan B. Nah, ini adalah himpunan aturan produksinya. Terakhir, itu adalah simbol awalnya yang mana? Ya, simbol awalnya itu adalah yang gitu, ya. Nah, contoh lagi ya, contoh lagi misalnya saya punya mesin ya, saya punya mesin seperti ini. Ini ya, coba saya gambarkan. Nah, ini ya, Q0, kemudian dia ke Q1, terus ke Q2. Nah, ini ya, ke Q1, ini B, ini dia A, terus ini adalah C, dan ini A, kemudian di sini, nah ini adalah Q3 itu B. Nah ini ya, otomatis kalau kita lihat dari mesinnya itu yang ke final state yang mana? Ini ya, ini. Nah ini berarti dia akan menjadi terminal. Nah sekarang coba kita bentuk aturan produksinya dari mesin yang sudah kita punya. Sekarang coba kita buat ya variabelnya gitu. Kita buat variabelnya. Otomatis kan di sini S ya. S, kemudian ini adalah B, kemudian ini adalah C. Loh, ini huruf-hurufnya dari mana? Ya suka-suka aja gitu loh ya. Kalau saya sih nggak terlalu ini ya. Karena di sini ada inputan B ya B, ini ada inputan C ya C gitu. Jadi kalau misalnya mau dibuat ini A, ini B, boleh gitu loh. Atau di sini D, ini E, boleh banget. Jadi monggo untuk penamaannya gitu ya. Asal konsisten. Nah, sekarang bagaimana nih ininya untuk menggambarkan aturan produksinya? Nah, ini ya. Berarti kita lihat aturan produksinya satu langkah yaitu alfa ke beta. Nah ini ya, nanti kan satu langkah dari sini ke sini dulu ya, dari sini ke sini gitu. Jadi S itu menuju mendapat inputan B, dia ke state B. Tapi dilihat lagi, ternyata ada loh ini. Nah ini ya, ada ternyata kalau dikasih inputan A dia ke S lagi, berarti S inputkan A dia ke S gitu. Terus yang S ini ternyata kalau dilihat ke bawah ya dia inputan B dia ke final state, berarti S ke terminal. Nah kayak gitu ya. Ini untuk yang S. Nah sekarang bagaimana untuk yang di sini gitu loh, B ya. B itu gimana? B itu diinputkan C, dia ke C besar. Nah, kemudian dari C lihat nih ya, lihat C, dia ke sini ya. C itu diinputkan A, dia ke S. Tuh. Nah, ini sekarang kita lihat, coba kita kita ringkas penulisannya karena S ini kan ada 3 ya. Jadi di sini misalnya
S itu dia ke B, B, atau dia ke A, S, atau dia ke B. Nah, biasanya kita akan menuliskan terminal itu yang paling terakhir ya. Dari terminal itu jadi yang terakhir. Jadi kalau misalnya masih ada variabelnya, usahakan kita menuliskannya sebelum terminal. Jadi, nah ini ya terminal itu biasanya di posisi terakhir. Nah, selanjutnya itu adalah B ya, B itu C, kemudian C besar ya, itu ke A, S. Nah, sekarang kalau misalnya kita diminta untuk membuat keempat tupelnya, yaitu himpunan variabelnya, itu adalah ya udah nih, ini S, B, C. S, B, dengan C, ya kan? Terminalnya yang mana? Terminalnya ini loh yang paling sendirian, berarti ini adalah B. Kemudian aturan produksinya yang mana? Aturan produksinya ya ini ya, ini kita bawa lagi gitu, S, B, B, A, S, B, kemudian B, C, C, kemudian C, A, S. Nah, nah gitu. Nah, terus untuk state awalnya yaitu S. Jadi ini adalah apa namanya, himpunannya. Tuh. Nah, itu merupakan aturan produksi untuk suatu finite state automata ya. Jadi ini adalah cara merepresentasikan suatu apa namanya, perpindahan input dari satu state ke state lain. Kalau kemarin kita menggunakan ekspresi reguler, nah kalau yang saat ini kita menggunakan yang dinamakan dengan aturan produksi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, monggo untuk ditanyakan kepada saya melalui Classroom boleh, atau melalui kolom komen juga tidak masalah. Mungkin itu dulu yang saya bisa jelaskan tentang materi aturan produksi untuk suatu finite state automata. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi setelah ini ya. Ini materinya itu akan saya berikan adalah yaitu pohon penurunan ya, pohon penurunan yang akan saya buat video selanjutnya. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.